Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Skelajarani dari jurusan Sosiologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alih fungsi lahan dari sawah menjadi perumahan yang ada di Desa Rancamulya, Kecamatan Pamengpeuk, tepatnya berada di Kabupaten Bandung. Baik, sedikit saya jelaskan terlebih dahulu mengenai awal mula sejarah berdirinya Desa Rancamulya. Nah, Desa Rancamulya ini dimulai dari pemekaran Desa Rancamanyar, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Pada waktu itu, wilayah Desa Rancamanyar dinilai terlalu luas dan penduduknya pun dipandang sudah terlalu banyak. Hingga sekitar tahun 1980 dilakukan pemekaran untuk dibentuk sebagai wilayah desa yang baru, yakni dengan nama Desa Rancamulya. Nah, itulah sejarah singkat bagaimana Desa Rancamulya ini bisa terbentuk. Mari kita lanjut kepada topik yang akan saya jelaskan mengenai alih fungsi lahan dari sawah menjadi perumahan. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Dan apa faktor juga dampak kepada masyarakat sekitar? Setiap pembangunan, terlebih pembangunan fisik, memerlukan lahan. Pembangunan fisik yang terus-menerus dilakukan membuat terjadinya perubahan fungsi lahan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Tuntutan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, pemukiman, maupun kawasan industri turut mendorong permintaan terhadap lahan. Akibatnya, banyak lahan sawah, terutama yang berada dekat dengan kawasan perkotaan, beralih fungsi untuk penggunaan tersebut. Selain itu, adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat, memicu para pemilik lahan untuk menjual asetnya. Fenomena alih fungsi lahan pertanian merupakan dampak dari transformasi struktur ekonomi atau pertanian ke industri dan demografi atau pedesaan ke perkotaan yang pada akhirnya mendorong transformasi sumber daya lahan dari pertanian ke non-pertanian. Dengan terus menyusutnya lahan pertanian yang ada di Desa Rancamulya yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, dikhawatirkan tidak akan tercapainya kebutuhan masyarakat dalam daerah Kabupaten Bandung ini. Tingkat pengangguran meningkat dikarenakan sebagian petani tidak lagi memiliki pekerjaan utamanya, dan beberapa tahun ke depan kita akan kehilangan warisan leluhur yang sangat berharga, yaitu lahan pertanian. Para petani yang melepas lahan miliknya karena kebutuhan biaya untuk perawatan dan penghasilan yang tidak seimbang. Biasanya, pertama kondisi tanah kurang bagus, juga sudah tidak seimbang antara pengolahan tanah sampai dengan hasil panen dengan biaya yang sudah tidak sama lagi. Dengan pupuk dan obat-obatan makin mahal, petani itu banyak menjual karena kebutuhan hidup, juga taraf kehidupannya semakin menurun. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari sawah menjadi perumahan. Di antaranya pemilik lahan yang memilih untuk menjual lahannya karena harganya sedang tinggi, ada juga karena yang sedang membutuhkan uang, dan lain sebagainya. Kebutuhan tempat tinggal yang tinggi, lahan yang sangat strategis untuk dijadikan perumahan, ekonomi masyarakat juga berpengaruh terjadinya alih fungsi lahan. Perkembangan yang terjadi bisa dibilang begitu cepat dari tahun ke tahun. Beberapa faktor penyebabnya yaitu letak geografis suatu perumahan sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu kawasan. Lingkungan alam dapat mempengaruhi kondisi perumahan sehingga menambah kenyamanan penghuni perumahan, kebutuhan tempat tinggal yang tinggi, perkembangan penduduk yang tinggi, dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Nah, peningkatan jumlah penduduk masih terus berlangsung sampai saat ini. Jumlahnya dari tahun ke tahun terus bertambah. Meningkatnya jumlah penduduk akan mempengaruhi tingkat kebutuhan akan papan. Hal tersebut akan memicu terjadinya pembukaan lahan baru yang akan dijadikan sebagai pemukiman baru.
Saat ini banyak lahan-lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman sehingga menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian karena pembangunan pemukiman yang terjadi. Tidak hanya di daerah yang memang layak dijadikan sebagai area pemukiman. Sebagian besar pemukiman saat ini dibangun dengan merubah lahan atau alih fungsi lahan yang umumnya dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Lahan pertanian yang semula berfungsi sebagai area pertanian berubah fungsi menjadi lahan non-pertanian seperti kompleks perumahan. Nah, tadi adalah salah satu kluster dan kafling yang ada di Desa Rancamulya. Sebelum menjelaskan mengenai keduanya, ini adalah pos Kamling RW 14 yang berada di Desa Rancamulya. Nah, kluster adalah perumahan yang memiliki konsep berkelompok di suatu lingkungan. Yang membedakan kluster dengan kafling adalah bagaimana bangunan pada kluster tersebut berseragam atau sama. Nah, kafling itu adalah tanah yang sudah dipetak-petak dalam ukuran tertentu untuk dijadikan bangunan atau tempat tinggal. Ada kriteria lain untuk sekelompok rumah bisa disebut sebagai komplek perumahan. Dalam bidang properti, komplek perumahan mengacu pada sebuah kawasan hunian di mana desain bangunan di lingkungan tersebut sudah diatur, baik bentuk maupun ukurannya. Lahan pertanian banyak yang dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Petani beralih kerja menjadi buruh tani, buruh pabrik, berjualan karena mereka sudah menjual tanah yang mereka miliki, sehingga kesejahteraan petani lambat laun semakin menurun karena mereka tidak lagi berusaha di bidang pertanian yang mereka kuasai. Bertambahnya jumlah industri akan menimbulkan beberapa perubahan. Beberapa perubahan yang tercermin adalah terjadinya peningkatan tenaga kerja yang bergerak di luar sektor pertanian, meskipun seharusnya dapat meningkatkan ekonomi maupun pendapatan petani, namun realitasnya tidak demikian. Terbukti terjadi peningkatan pekerja buruh musiman dan seperti yang telah kita ketahui, pembangunan sektor industri ini pastilah membutuhkan lahan dan ketika lahan ini dialihfungsikan, maka dampak yang akan dirasakan petani pasti sangat merugikan. Masyarakat pedesaan atau rural community merupakan masyarakat yang pada umumnya semangat solidaritasnya yang tinggi, berbeda dengan masyarakat kota yang cenderung bersikap individualistis. Kehidupan paguyuban menjadikan warga desa saling mengenal dan akrab, memiliki mata pencaharian seperti berladang, berkebun, dan bertani. Menurut Bintarto, desa memiliki fungsi hinterland atau daerah dukung yang berperan sebagai daerah pemberi makanan pokok yang tidak dapat dihasilkan kota. Selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai fasilitas yang sudah ada di Desa Rancamulya ini. Bisa dilihat sudah ada sekolah yang ada di desa ini, mulai dari sekolah TK, SMP, SMA, atau SMK, sudah cukup lengkap untuk fasilitas pendidikan yang ada di sini. Lalu ada juga tempat olahraga seperti futsal yang terletak di depan pesantren modern atau asrama. Lalu ada salah satu tempat nongkrong dan masjid. Jika kalian perhatikan, di setiap RW-nya sudah mulai terdapat masjid karena masyarakat di sini mayoritas beragama Islam. Nah, sekarang juga sudah mulai banyak yang berjualan untuk kebutuhan di daerahnya masing-masing sehingga tidak usah pergi jauh untuk membelinya. Ini adalah jalan menuju ke desa lain. Biasanya jalan ini dipakai untuk alternatif supaya tidak macet. Nah, terakhir sekalian kita pulang, kita lewat klinik dan di sini terdapat 2 klinik.
Klinik Santosa berseberangan dengan pesantren lagi. Banyak sekali perubahan di desa ini. Sekarang ada Alfamart, dan jika diperhatikan jalan pun sudah ada yang mulai diperbaiki. Sekarang sudah tidak terlalu sepi lagi banyaknya para pedagang yang berjualan karena lokasi yang strategis. Mungkin sekian, see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.